Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang kuburan tua yang katanya nggak bisa dibongkar? Bukan karena kerasnya batu nisan, bukan juga karena terlalu dalam galiannya, tapi karena ada sesuatu yang menjaga, bukan penjaga manusia, tapi dari alam lain. Cerita ini datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namanya Desa Karangjati. Letaknya agak masuk ke pelosok, jauh dari jalan raya besar. Tapi desa ini adem. Beneran adem. Pagi-pagi kabut masih suka turun. Ayam jago masih sering berkokok jam 5 subuh. Dan suara burung masih jadi bakson alami tiap hari. Di pinggir desa itu ada sebidang tanah kosong yang cukup luas. Orang desa nyebutnya tanah wakaf lama. Nggak keurus, semak belukar di mana-mana. Tapi ada satu hal yang bikin tanah itu beda. Di ujung, tepat di dekat pohon beringin kecil, ada sebuah makam. Sendirian, sunyi, nggak ada nisan. Cuma ditandai batu pipih kecil. Dan anehnya, selalu ada bunga liar yang tumbuh di atasnya. Tiap malam Jumat Kliwon, bukan ditanam, tapi tumbuh sendiri. Dan setiap Jumat pagi, bunga itu udah layu, seolah hanya muncul semalam saja. Awalnya nggak ada yang peduli. Ya, makam tua. Siapa juga yang di sana? Bahkan warga sekitar pun nggak tahu pasti. Ada yang bilang itu makam leluhur pertama desa. Ada juga yang bilang itu bekas pertapaan orang suci zaman dulu. Tapi nggak pernah ada bukti, nggak ada cerita lengkap, hanya bisik-bisik yang lama-lama jadi semacam mitos. Sampai akhirnya ada perusahaan pengembang datang, mau beli tanah itu. Katanya mau dibikin perumahan elit dengan konsep syariah modern. Warga seneng dong. Soalnya katanya bakal nyerap tenaga kerja lokal. Ada yang langsung ngajuin diri buat jaga keamanan proyek. Ada juga yang udah ngarep bisa buka warung di sekitar situ. Singkat cerita, transaksi berjalan. Tanah dibeli. Pihak pengembang mulai kirim alat berat. Hari pertama, nggak ada masalah. Mereka mulai bersihin semak-semek, potong rumput liar, ratain tanah. Tapi pas alat berat mulai mendekati bagian yang ada makam itu, masalah pertama muncul. Buldozernya, yang tadi siang jalan lancar, mendadak mogok total. Mesin gak bisa nyala, padahal bahan bakar masih penuh. Operator bilang, sebelumnya gak ada tenda-tenda kerusakan. Tapi pas digas di sekitar area makam, tiba-tiba mati. Nggak cuma itu, truk pengangkut pasir yang harusnya datang dari arah barat, malah nyasar jauh ke hutan kecil arah timur. Padahal sopirnya orang lokal, hafal medan, tapi katanya dia kayak dibelokin. Pas ditanya kenapa bisa nyasar, dia cuma bilang, saya ngikutin jalan yang biasa tapi tiba-tiba kabut turun. Dan waktu kabut, hilang. Saya udah di tengah kebun jati. Yang paling bikin geger adalah kejadian hari ketiga. Operator bulldozer yang waktu itu coba narik pohon di dekat makam, tiba-tiba teriak keras, lalu jatuh pingsan. Badannya gemetar, matanya melotot. Beberapa orang coba bangunin, tapi dia malah Cash mulutnya ngomong sendiri, jangan ganggu rumahnya orang suci. Jangan ganggu rumahnya orang suci. Tempat ini bukan buat dijual, bukan buat diinjak-injak. Suasana langsung panik. Warga yang tadinya santai mulai tegang. Beberapa orang tua langsung ingetin pihak proyek, coba jangan sembrono. Di tanah itu ada makam tua. Udah puluhan tahun. Mungkin bukan orang biasa yang dimakamkan. Sejak itu, cerita-cerita lama mulai keluar lagi. Ada yang bilang, makam itu adalah milik seorang wali Allah yang semasa hidupnya menolak terkenal. Dia nggak pernah mau disebut namanya, nggak suka dipuji, dan hidupnya hanya untuk ibadah. Katanya, dia datang ke desa itu saat zaman penjajahan. Diam-diam, tinggal di surau tua yang sekarang udah jadi puing. Mengajar anak-anak ngaji, menyepi,
Dan saat meninggal, dia cuma minta dikubur di tempat sepi, tanpa nama, tanpa penghormatan, supaya semua amalnya hanya Allah yang tahu. Warga juga mulai cerita pengalaman aneh. Salah satu warga, Pak Surip, bilang, "Saya dulu pernah lihat malam-malam ada orang tua duduk di samping makam itu, pakai sorban putih, diam, baca zikir. Tapi pas saya deketin, hilang kayak angin." Ada juga yang bilang, tiap malam Jumat, dari arah makam suka terdengar suara seperti orang baca tasbih. Lambat, tapi nggak pernah kelihatan siapa yang ngucapin. Akhirnya, proyek pembangunan dihentikan sementara. Pihak pengembang mulai pikir-pikir lagi, tapi gangguan malah makin jadi. Lampu rame-rame yang dekat dengan lokasi proyek sering banget mati sendiri. Bahkan, ada satu malam, seluruh rumah mati listrik, kecuali satu titik cahaya yang berasal dari arah makam. Anak-anak kecil mulai rewel. Ada yang tiba-tiba bangun malam sambil nangis, nunjuk ke arah jendela dan bilang, ada kakek berjubah putih berdiri di situ. Padahal luar rumah gelap total, gak ada siapa-siapa. Yang paling bikin warga gemetar adalah kejadian yang menimpa Arif, seorang pemuda yang katanya iseng masuk ke area makam malam-malam. Katanya cuma buat ngetes nyali. Dia injek bagian atas makam sambil ngeledek, kalau ini benar tempat orang suci. Coba tunjukin. Besok paginya, Arif demam tinggi, badannya panas, tapi dingin. Dia enggelanter. Katanya malam itu dia mimpi ketemu orang tua berjubah putih yang marah. Bilangnya, ini tanah zikir, jangan kau kotori dengan kesombongan. Sejak kejadian itu, warga mulai sepakat, makam itu bukan sembarangan, bukan kuburan kosong yang bisa dibongkar seenaknya. Itu tempat istirahat seseorang yang mungkin nggak dikenal manusia, tapi dikenal oleh langit. Yang paling aneh, setiap malam Jumat, ada satu hal yang selalu muncul, aroma bunga melati. Wangi banget, tapi bukan kayak parfum biasa. Wangi ini kayak datang dari dalam tanah, menyebar perlahan, dan tiba-tiba menghilang. Beberapa warga juga bilang, mereka dengar suara lembut seperti zikir atau selawat. Samar-samar, warga pun mulai saling bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang dimakamkan di sana? Kenapa dia begitu dijaga oleh alam? Dan kenapa orang-orang yang mengganggunya justru dapat peringatan yang tidak biasa? Sampai hari itu tiba, belum ada yang bisa jawab semua pertanyaan itu. Tapi satu hal yang pasti, tanah itu bukan sembarangan, dan sepertinya bukan manusia biasa yang bersemayam di dalamnya.